belajar mengenai salat berjamaah. Dengan tujuan pembelajaran yaitu Ibu harap kalian bisa menjelaskan pengertian dan hukum dari salat berjamaah dan bisa menyebutkan bagaimana tata cara dari salat berjamaah, dan juga kalian hari ini harus membuat proyek di mana kalian membuat karya tempel yaitu tentang contoh dari barisan berjamaah, salat berjamaah. Apa yang kalian lakukan jika mendengar suara azan? Bobo. Ya, Bobo. Kenapa, Bu? Mendengarkan. Terus menjawab, terus berdoa setelah azan. Terus habis itu ngapain? Tidur lagi? Atau sholat benar? Tidur. Habis mancing. Sholat ya, sholat itu nama karena yang pertama itu terus apa yang terlintas ke pikiran kalian? Apa sih itu salat berjamaah? Bersama-sama yang ada imam dan makmum. Kemudian pernahkah kalian salat berjamaah? Yang lain salat apa? Yang ya, apa itu salat bebek? Mbak Barsya, salat berjamaah yang dilakukan ketika apa? Gak pernah, sama sekali gak pernah salat berjamaah? Ya, masa apa? Kalau masih neraka aja ya enggak ya. Kita harus bisa menerapkan salat berjamaah di 5 waktu. Apa aja tadi? Nah, kali ini kita belajar lebih dalam lagi tentang salat berjamaah. Berjamaah itu secara bahasa apa? Berkumpul. Secara istilah itu apa? Tolong dibacakan Mbak Irma. Secara istilah, salat berjamaah adalah salat yang dilakukan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih. Salah satu menjadi imam dan yang lain menjadi makmum. Ya, salat yang dilakukan secara bersama-sama yang ada imam, satu imam Dan yang lainnya makmum. dan yang lain makmum. Nah, salat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad. Kemarin sunnah muakkad itu apa? Jadi, salat berjamaah itu secara bahasa berkumpul. Secara istilah itu salat yang dilakukan secara bersama-sama, yang ada imamnya, ada makmumnya. Itu yang dinamakan salat berjamaah. Pahalanya itu ada berapa? 27. Benar, berarti kemarin belajar apa enggak ini? Enggak. Oh, sedikit ingat. Katanya apa salah satunya? Nah, dalam sholat berjamaah itu juga ada tata cara. Yang pertama itu bisa dibacakan Mbak Ria. Tata cara yang pertama. Ketika mendengar azan, saudara siap-siap pergi ke musola. Yang kedua, Udah, jadi setelahnya. ketika sudah iqamah, jamaah berbaris dengan rapat dan lurus. Ketiga, Imam melafazkan niat. Siapa yang udah hafal niat? Sholat. Sholat apa? Sholat semuanya. Salat dulu kak, gini salat dulu. Contoh salat dulu. Siapa yang udah hafal? Bagus. Kalau jadi makmum,
Jadi yang keempat itu tadi membaca doa iftitah dan surat Al-Fatihah dan surat pendek. Itu ada perbedaan. Jadi ketika sholat maghrib, isya, subuh itu tuh secara lantang ya, imam itu membacakan secara lantang. Kalau zuhur, asar itu secara lirih, jadi tidak terdengar ya. Terus yang kelima itu tadi setelah membaca iftitah dan Al-Fatihah dan surat pendek itu ruku diikuti dengan makmum. Terus yang keenam, siapa setelahnya? Imam bangun dari ruku sambil membaca sami Allah liman hamidah, makmum mengikuti. Ya. Terus i'tidal ya. Terus ketujuh, Marsha. Imam sujud dengan tumakninah diikuti oleh makmum. Ya. Nomor 7 itu habis i'tidal itu sujud. Yang ke-8, Imam bangun dari sujud kemudian duduk, begitu juga dengan makmum. duduk ya, habis sujud. Kemudian nomor 9 berikutnya. Imam sujud yang kedua diikuti makmum. Sujudnya berarti berapa kali? Wah. Sujud habis itu Duduk. terus habis itu duduk lagi. Kemudian nomor 10 Mbak Firda. Imam bangun dari sujud kemudian berdiri, makmum mengikuti imam. Setelah tegak berdiri membaca Al-Fatihah lagi seperti rakaat pertama, begitu seterusnya sampai selesai. Ya, jadi diulangi lagi ya, dari takbiratul ihram terus rukuk lagi, tidak lagi, sujud lagi, duduk lagi. Nah, nomor 11. Pada sholat zuhur, asar, maghrib dan isya pada rakaat kedua disunahkan membaca tasyahud awal. Tasyahud awal ya. Berikutnya, Jika setelah rakaat kedua imam lupa tidak tasyahud awal, makmum laki-laki mengingatkan dengan bacaan tasbih. terus Makmum perempuan mengingatkan imam dengan cara menepuk punggung tangan, yaitu mempertemukan telapak tangan yang satu dengan punggung telapak tangan yang lain. jadi ketika imamnya itu lupa, itu nanti yang laki-laki mengingatkan, Mas Amang mengingatkan imamnya. Gimana mengingatkannya? Subhanallah. Ketika yang mengingatkan perempuan itu seperti apa? Ya, seperti ini. Nah, terus yang ke-13, bagus. Jika ada makmum yang terlambat, dia wajib mengikuti imam setelah salam. Menambah rakaat yang tertinggal, makmum yang terlambat dinamakan makmum. Jadi makmum yang terlambat sholat jamaah itu namanya makmum Masuk. Dan ibu ada satu video, nanti disaksikan bersama-sama, nanti disimpulkan ya, diperhatikan dengan seksama. Maksud kamu toh, aku masih mending saatnya berdua. Nah kamu sendirian, digoda setan. Memangnya lagi sholat bisa digodain setan, Pak? Iya, bisa. Bahkan saat sholat, setan juga bisa mengganggu kita. Masa? Emang lagi sholat? Buktinya, banyak orang sholat tapi masih suka bercanda sama teman, menjadi teman. Ayo, siapa yang tadi menjadi temannya? Oke, udah ya. Jadi dari video tadi dapat disimpulkan gimana? Tidak boleh mengganggu orang yang sholat. Tidak boleh mengganggu orang yang sholat. Terus tidak boleh mengganggu tidak boleh
dalam imam. Terus apa lagi? Ya, ternyata di dalam sholat itu ada barisan. Nah, ini ada contoh barisan. Kalau ada dua makmum, dua orang laki-laki, maka satu jadi imam, yang lain jadi makmum. Nah, ketika ada 3 orang, maka satu jadi imam, yang dua jadi makmum. Nah, ini tadi perbedaannya di sini dan di sini. Kayak si Dodo tadi ya. Jadi langsung ke belakang karena ada satu orang yang ikut untuk sholat. Terus kalau ada 4 orang gimana, Bu? Satu jadi imam, yang lain jadi makmum. Ini enggak di sini ya, enggak itu di sini, tapi di belakangnya. Terus kalau ada berapa tuh? 5 orang, satu jadi imam, yang lain jadi makmum. Nah, kalau ada perempuan gimana, Bu? Kalau ada perempuan, satu jadi imam. Yang imam itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Terus yang lain jadi makmum. Yang perempuan itu di belakangnya barisan laki-laki, ditutupi dengan hijab. Nah, dari sini ada pertanyaan. Apa, Mbak Masya? Misal Bu, kalau kan kita mau sholat, nah di situ ada cewek semuanya, nggak ada cowoknya, itu biasanya gimana? Terus imamnya siapa? Nah, kalau semuanya perempuan gimana? Siapa yang imam? Apa kita harus pakai peci dulu? Enggak ya. Kita jadi satunya jadi imam, enggak 2 tapi satu aja ya imamnya. Iya Bu. Nah, gini. Perbedaannya berapa? 3 cm aja ya, nggak usah lebih seperti ini tadi. Jadi hanya 3 cm. Nah, kemudian Ibu ada buat proyek kali ini, boleh bersama kelompoknya ya, Ibu bagi. Berapa ini muridnya? Ini 4 ya, 1, kelompok 1. Kelompok 2, kamu ikut sini ya Mbak, kelompok 3. Oke, boleh bersama kelompoknya. Ini nggak boleh begitu ya Mbak Fadila. Kita nakal dulu. Oke, jadi menjelaskan dulu. Semua sampai bagi dulu. Ayo, siap Bu. Ya, nanti jadi yang kita amin. Gunting kemana? Kemarin dari suruh bawa gunting loh. Karena kita sudah menyiapkan 1. Ya. Apa 3 guys? Bawa juga? Oh ya. Oke, dijelasin dulu ya. Jadi nanti dipotong. Ya, itu dibaca dulu. Pertimbangannya seperti apa? Jadi perhatikan dulu anak-anak. Jadi ini dipotong dulu. Itu ada perintahnya ya. Dan ada soalnya. Dikerjakan sesuai soalnya. Bagaimana barisan yang ada di soal. Oke? Paham? Terus ditempel. Tempelnya pakai apa? Pakai lem. Pakai apa? Tidak nakal tuh. Oke, Ibu beri waktu selama 30 menit ya. Cukup ya? Ibu mau tanya. Apa sayang? Ini pakai sekarang. Ya, pokoknya tanya sekreatif mungkin. Guntingnya kayak gimana? Dibaca dulu ya. Ya.
Di sini terdapat dua kelompok kelompok dulu. Ini saya dari kelompok 2 Bu. Ya. Di sini terdapat 2 laki-laki sama 3 perempuan. Terus yang satu jadi laki-laki dewasa ini jadi yang satu jadi makmum. Posisinya di sini ya teman-teman. Ini Ayo ngapain? Ini rame Bu, ini rame Bu. ayo kalau kamu nanti dapat bintangnya cuma 1 loh. Terus yang cewek itu posisinya di belakangnya ini apa? Makmum laki-laki yang ada di depan terus dibatasi sama satir. Ya. Ya. Teman-teman kelihatan? Ya kan? Oke, terima kasih kepada Bapak Dila dari kelompok 2. Ibu punya games, kalian duduk di situ aja. Ya. Duduk melingkar, bawa syawal di baris yang rapi. Sebelah ini. Kalian ya. Oke, kalian namanya apa? Edu. Bisa dimakan dulu. Nah, jadi kalian pernah main ular tangga? Tapi kali ini nggak ada ular dan tangganya. Adanya permen. Permen ini sebagai pemainnya. Nanti ketika ibu lempar, kamu naik 1. Ya, 2. Oh, berarti Sampai 2. 2 itu lima tadi. Iya, 2 ya. Nah, nanti ibu kasih namanya. 1 2 1 2. 1 2. Berarti yang kena Zakia. Iya. Oh iya, ibu kasih pertanyaan. Dari sini ya. Ya kan? 1 2 3 4 5 6. Bisa gitu. 6. Iya. Iya. Ayo Oke, kalau gitu ulang lagi. Jadi gimana?
imam yang perempuan? Yang Ibu imam bedanya 3 cm saja. Nah, habis itu di sini ada 1, 2, 3 perempuan juga. benar nggak? Benar. Ayo coba. Rian, berdiri, kita nyanyi yang bareng. Videonya kali sholat, pakai dirinya naik ke puncak ya. Nah, dari tadi boleh diucap, boleh dibersihkan Bu, boleh dibersih ya di bawah tuh. Oke, coba ya. Oke, boleh minum kalau mau haus ya. Jadi minum ya Bu. Ya. Nah, dari pembelajaran tadi, cakep ya. Iya Bu. Nah, dari pembelajaran tadi video tentang dodo. Tadi itu ternyata ada perbedaan dari lama. Ya, tadi kata Pak Ustadz sah dan makruh dilakukan kalau sholatnya itu sendiri di belakang. Ya kan? Ingat nggak tadi? Iya. Nah, dan juga ada perbedaan bahwa tidak sah dan harus diulang. Benar. Nah, menurut kalian kita harus pilih yang mana? Pilih yang tidak ada keraguan di hati kita. Kalau teman kita beda sama pilihan kita gimana? Nggak apa-apa, nggak perlu dijudge ya. Jadi kita terima pendapat orang lain. Sama muslim aja kita berbeda pendapat. Gimana dengan yang muslim, gimana dengan yang berbeda negara, berbeda suku, berbeda ras. Pasti banyak banget perbedaannya ya. Betul nggak salah? Banyak banget perbedaannya. Kita nggak perlu menjudge mereka. Kita terima mereka mempunyai pendapat-pendapat lain yang berbeda sama kita. Nah, pesan ibu dari pembelajaran hari ini itu kita jangan menyia-nyiakan sholat berjamaah, entah di masjid, entah di rumah, ya. Kita tetap harus bisa melaksanakan sholat berjamaah, tidak hanya Idul Adha ya, tidak hanya tarawih saja, tapi juga sholat 5 waktunya. Nah, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang mau ikut tunjuk atau mau berdiri sendiri kasih hadiah ya kalau gitu. Aku. Oke, Mbak Dila tapi Mbak Dia? Dila, maaf ya, pasti sering lupa ya. Misalnya kalian kayak kembar gitu. Iya. Kalian Kalian bersama ya. Jadi kesimpulan hari ini, kita tadi belajar sholat jamaah. Sholat jamaah itu artinya berkumpul. Kalau secara istilahnya sholat jamaah itu sholat yang dilakukan bersama-sama, dilakukan antara 2 orang atau lebih dan salah-satunya menjadi imam dan yang lainnya jadi makmum. Terus apalagi belum sholat itu yang pertama kita kalau benar ada itu kita harus siap-siap. Terus kita ambil wudhu, terus kita sholatnya itu pertamanya niat, takbir, terus baca iktidal, baca al-fatihah, baca surat pendek, terus ruku, terus iktidal, terus sujud, terus selanjutnya. betul. Terima kasih pada Nadia. Nanti dibagi sama kembarannya. Ya. Jangan. Ya nggak boleh gitu, saling berbagi itu. Iya. Makasih. Tapi tidak direbut ya. Oke, jadi benar ya sholat itu dilakukan secara bersama-sama. Ada imam, ada makmum yang pahalanya itu 27 kali sholat
sholat sendiri. Nah, terus juga hukumnya itu adalah sunnah muakkad yang sunnah dianjurkan. Oke, dari pembelajaran hari ini apakah ada yang kurang jelas atau perlu diulang lagi? Sudah. Kalau sudah jelas berarti ibu kasih tugas. Tugasnya apa? Tugasnya berupa Google Form, nanti bisa kalian akses melalui smartphone-nya orang tua kalian. Nanti minta tolong ya sama orang tua kalian untuk dibukakan. Hal tidak bisa gimana minta tolong WA sama ibu. Oke. Udah ya? Ada pertanyaan lagi nggak? Ya, oke. Tadi ingat ya, kita harus bisa melaksanakan sholat berjamaah mulai hari ini. Oke, siap semuanya? Siap, Bu. Oke. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa dipimpin Mbak Al. Ayo. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Wahid isnin salasa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran hari ini menambah keilmuan kita ya. Nah, Ibu jangan lupa untuk belajar karena besok kita akan belajar mengenai apa? Kemarin baca nggak tentang syarat menjadi imam dan makmum. Ternyata menjadi imam dan makmum itu juga punya syarat. Nanti kita belajar lagi atau enggak kalian harus belajar sendiri di rumah. Nanti baca buku seperti ini. Nah, nanti kalian udah punya kan, pasti dari sekolah udah punya ya. Kalau hilang, kalian cari di perpustakaan atau enggak di digital juga ada. Nanti minta ibu, Bu, minta linknya dong ya.